Halo semuanya, selamat datang di channel saya dan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, mumpung masih di awal tahun, alangkah baiknya jika kita merencanakan strategi investasi kita untuk tahun 2021 ini. Karena itu, di video kali ini saya akan membahas mengenai nabung saham, bagaimana cara memilih saham untuk investor saham pemula. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Cara-cara yang akan disampaikan dalam video ini cocoknya untuk investasi jangka panjang, tidak ada jaminan akan mendapatkan keuntungan jika mengikuti cara-cara ini. Saham-saham yang disebutkan dalam video ini bukan bersifat rekomendasi, dan risiko dalam investasi saham adalah tanggung jawab masing-masing penonton. Oke, sekarang kita mulai ya. Apa sih nabung saham itu? Nabung saham adalah investasi saham yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Bagi investor saham pemula, nabung saham adalah cara yang baik karena dengan menabung saham kita tidak memerlukan modal yang terlalu besar untuk berinvestasi saham dan juga kita dapat meminimalisir membeli saham di harga yang salah. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan pergerakan harga saham. Karena itu dengan menabung saham secara rutin setiap bulannya, kita dapat mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dibandingkan jika kita membeli satu kali dalam satu tahun dalam jumlah yang besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara memilih saham yang baik bagi investor saham pemula. Kriteria yang pertama adalah apakah saham tersebut liquid atau tidak. Artinya saham tersebut diperjualbelikan dalam frekuensi yang tinggi. Karena nggak ada gunanya kita membeli saham kalau ternyata nggak ada yang mau membeli kembali. Jumlah saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia itu sangat banyak, di atas 600 saham. Teman-teman nggak perlu mereview masing-masing saham karena Bursa Efek Indonesia sudah menyaring saham-saham yang liquid dan juga kapitalisasi pasar yang tinggi. Saham-saham tersebut didaftarkan dalam satu indeks yang bernama LQ45. Ke-45 saham perusahaan yang terdaftar di dalam IDX LQ45 ini diupdate secara rutin. Jadi bisa jadi ada saham yang sekarang mungkin masuk di dalam indeks tersebut, bisa jadi di periode berikutnya dikeluarkan tergantung kinerja saham perusahaan tersebut. Jadi sebaiknya sebelum memutuskan untuk membeli saham yang mana, teman-teman melihat daftar LQ45 yang terbaru di website Bursa Saham Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kriteria yang kedua, yaitu track record. Memang track record tersebut tidak akan menjamin bagaimana masa depan perusahaan tersebut, tapi setidaknya itu bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Track record yang perlu kita lihat ada dua. Yang pertama adalah secara profit atau keuntungan perusahaan tersebut beberapa tahun ke belakang, dan juga bagaimana track record saham perusahaan tersebut. Di dalam LQ45 sendiri, ada beberapa saham yang grafik keuntungan atau profitnya tidak terlalu bagus, seperti contohnya perusahaan berikut ini. Sebaiknya kita mencari perusahaan yang memiliki tren atau kecenderungan menghasilkan keuntungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melihat bagaimana kinerja masing-masing perusahaan yang terdaftar dalam LQ45, teman-teman nggak perlu mencari di website mereka masing-masing, karena laporannya terangkum dalam satu laporan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Silakan mengunjungi website Bursa Efek Indonesia, kemudian masuk ke dalam tab data pasar, dan kemudian klik ringkasan performa perusahaan LQ45. Jadi teman-teman lebih gampang untuk menganalisa kinerja masing-masing perusahaan. Nah, setelah mengetahui kinerja mereka dalam beberapa tahun terakhir, kita juga perlu melihat track record harga saham perusahaan tersebut, karena pergerakan keuntungan atau profit suatu perusahaan tidak selalu sebanding dengan pergerakan harga sahamnya. Jadi sebaiknya mencari juga saham perusahaan yang kecenderungan harga sahamnya meningkat dari tahun ke tahun. Lalu kita masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu masa depan. Kita perlu melihat ke depannya bagaimana perusahaan tersebut, apakah bisnisnya tetap menjanjikan, diminati oleh banyak orang atau tidak. Dan juga perlu melihat apakah mereka memiliki inovasi-inovasi untuk di beberapa tahun yang akan datang. Nah, kriteria yang keempat adalah diversifikasi sektor industri. Jadi setelah mengidentifikasi saham-saham yang memenuhi ketiga kriteria di atas, kita juga perlu mendiversifikasi sektor industrinya. Jadi seandainya teman-teman menemukan bahwa saham-saham di industri perbankan track recordnya bagus, kemudian masa depannya juga dalam beberapa tahun ke depan juga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
Tetapi jangan menaruh semua uang teman-teman untuk diinvestasikan dalam industri perbankan saja, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Jadi sebaiknya bagi ke dalam beberapa sektor industri. Berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi, berikut ini adalah saham-saham yang saya sendiri investasikan. Yang pertama adalah BBCA. BBCA adalah saham perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berhasil mencetak profit yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Laporan yang terakhir mengenai kinerja LQ45 itu dikeluarkan pada bulan Agustus 2019, jadi data yang masuk baru hingga bulan Juni 2019. Dari segi track record harga saham mereka juga terus meningkat dari sejak mereka go public hingga sekarang. Harga saham BBCA di hari terakhir perdagangan bursa saham Indonesia 2020 kemarin adalah 33.850. Harga ini sudah menyamai harga ketika sebelum terjadi pandemi. Prospek saham BBCA juga masih menjanjikan karena industri perbankan adalah salah satu industri esensial dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika teman-teman ingin berinvestasi dalam industri perbankan tapi merasa harga saham BBCA terlalu mahal, saham perbankan berikutnya yang saya juga investasikan adalah BBNI. Dari sisi track record kinerja bisnisnya, BNI juga menghasilkan profit yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Sama seperti BCA. Tren atau kecenderungan harga saham BBNI juga meningkat dari tahun ke tahun. Harga saham BBNI pada hari terakhir perdagangan bursa 2020 kemarin adalah Rp6.175. Harga ini masih di bawah harga sebelum pandemi, jadi bisa dibilang masih cukup murah jika ingin membeli sekarang. Mengingat BNI adalah salah satu perusahaan milik negara, perkembangan bisnisnya ke depan masih menjanjikan karena akan selalu mendapatkan dukungan dari negara. Saham yang berikutnya adalah TLKM, milik perusahaan Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Mengingat sekarang adalah era digitalisasi, kebutuhan akan jaringan dan kuota internet juga semakin besar. Karena itu, potensi pertumbuhan bisnis PT Telkom Indonesia masih sangat besar. Pertumbuhan profit atau keuntungan yang dihasilkan oleh PT Telkom Indonesia juga masih cukup baik dari tahun 2015 hingga 2018. Dari sisi harga saham, semenjak awal pandemi kemarin, harga saham PT Telkom memang sempat anjlok, namun mulai naik kembali sejak bulan November 2020. Pada penutupan bursa di hari terakhir tahun 2020 kemarin, harga saham TLKM adalah 3.310, yang mana masih di bawah harga ketika sebelum pandemi. Jadi masih ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan jika harganya kembali naik ke harga sebelum pandemi. Untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia, kita harus membeli minimal 1 lot, yaitu 100 lembar saham. Jadi, jika harga saham PT Telkom 3.310, modal yang harus kita keluarkan untuk membeli 1 lot adalah Rp331.000. Jadi, teman-teman bisa mulai berinvestasi dengan menabung Rp331.000 setiap bulannya. Tentu harganya akan berubah-ubah tergantung harga pasar saat teman-teman membelinya. Saham berikutnya adalah ICBP, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood CBP Sukses Makmur ini adalah market leader dalam industri mie instan. Ketika berbicara mengenai mie instan, kita pasti selalu mengingat Indomie. Indomie bahkan sudah dijual di berbagai negara di dunia. Bahkan saya punya teman orang Taiwan yang sekarang tinggal di Jerman. Ketika pertama kali tahu saya berasal dari Indonesia, dia langsung bilang, "Oh, saya suka Indomie tuh," katanya. Dia paling suka makan Indomie yang mie goreng. Jadi memang Indomie ini populer sekali, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Untuk memenuhi kebutuhan market di luar negeri, bahkan Indomie sudah membangun beberapa pabrik di luar negeri seperti di Arab Saudi, Mesir, Serbia, dan Nigeria. Dari sisi kinerja perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur juga terus menghasilkan keuntungan yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Dari sisi harga saham di hari terakhir perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020 kemarin, harga saham ICBP adalah Rp9.575, yaitu sudah hampir sama dengan harga ketika sebelum pandemi. Mengingat bagaimana Indomie diminati segala lapisan masyarakat, besar kemungkinan pertumbuhan bisnis PT ICBP juga akan semakin meningkat. Saham yang berikutnya adalah JSMR atau Jasa Marga. Jasa Marga merupakan market leader dalam industri
jalan tol. Jasa Marga memiliki 80% market share dalam volume penggunaan jalan tol di Indonesia. Jasa Marga terus menghasilkan keuntungan yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Dari sisi harga saham Jasa Marga, memang grafiknya sideways, bergerak naik turun terus. Tapi karena saya yakin di masa depan kita masih akan terus membutuhkan jalan tol, maka saya masih tetap berinvestasi di saham Jasa Marga. Jasa Marga juga terus melakukan penambahan jalan tol dari tahun ke tahun, sehingga potensi pertumbuhan bisnis mereka masih cukup besar untuk di tahun-tahun yang akan datang. Harga saham Jasa Marga memang anjlok sekali sejak awal masa pandemi kemarin, tapi saham Jasa Marga bisa membuktikan bahwa harga sahamnya kembali naik lagi, di mana harga terakhir penutupan bursa 2020 kemarin harganya 4.630, yaitu sudah hampir menyamai harga ketika sebelum pandemi dimulai. Jadi bisa dibilang saham Jasa Marga layak untuk disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Kira-kira teman-teman akan membeli saham apa di awal tahun 2021 ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga investasi kita semua semakin menguntungkan di tahun 2021 ini. Sampai jumpa di video berikutnya.